Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja atau tugas yang sudah diberikan eh, dengan nama sistem penunjang keputusan pemilihan kos untuk mahasiswa Mikom menggunakan metode AHP. Di sini kami terdapat tiga mahasiswa yang ikut membangun sistem ini. Pertama yaitu saya, Enggar Priambodo dengan 1912-1207. Kemudian ada teman saya Ahmad Rojikin yang NIM-nya 1912-1200. Kemudian ada teman saya Imade Wibisana Dharma dengan NIM 1912-1189. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih yang sistem kita yang akan dibuat atau latar belakangnya. Tingginya laju pembangunan ilmu pengetahuan mengakibatkan aktivitas usaha dunia pendidikan semakin hari semakin meningkat, yang mengakibatkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menuntut ilmu sampai keluar daerah ataupun keluar pulau. Yogyakarta mempunyai brand image sebagai kota pelajar. Banyak faktor yang mendukungnya, diantaranya adalah banyak sarana dan prasarana pendidikan, biaya pendidikan yang relatif terjangkau di Yogyakarta, termasuk juga pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, juga menjadikan faktor pendukung lainnya. Selain itu, banyak terdapat fasilitas tempat tinggal atau kos. Tempat tinggal atau kos ini menjadi paling dominan karena sebagai pelajar adalah mahasiswa di luar daerah. Kos sendiri merupakan tempat tinggal sementara bagi mahasiswa yang tempat tinggalnya jauh dari perumahan, dari rumah mereka maksudnya. Dalam memilih kos yang diinginkan, banyak faktor yang diperlukan atau dipertimbangkan oleh mahasiswa sendiri. Dari situlah timbul masalah, sehingga sistem ini kami buat untuk menentukan eh, pemilihan kos sesuai dengan perhitungan menggunakan metode yang sudah kami terapkan. Kemudian di sini kedua adalah kita menggunakan metode AHP. AHP sendiri adalah analytical hierarchy proses. Metode ini bertujuan untuk menentukan tingkat kepentingan masing-masing kriteria terhadap kriteria yang lain. Pengguna sistem ini harus memasukkan data-data kos sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian menentukan tingkat kepentingan kriteria untuk selanjutnya digunakan pada proses pemilihan kos. Setelah memasukkan tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria, maka sistem akan memberikan sarana berupa daftar kos yang menjadi prioritas untuk dipilih. Dari sistem itu, sehingga akan mempermudah dalam pengambilan keputusan untuk memilih tempat kos yang sesuai. Di sini terdapat metode perancangan yang dimana terdapat analisis sistem, pemodelan sistem, kemudian database dan juga UI. Di sini saya akan menjelaskan analisis sistem. Analisis sistem sendiri adalah dimana kita menganalisis sistem yang akan kita buat disebabkan karena banyaknya alternatif kos yang tersedia sehingga sulit untuk menentukan mana kos yang sesuai untuk ditempati. Untuk mendapatkan kos yang mahasiswa inginkan, ditetapkan dalam kriteria ini adalah harga, lokasi, fasilitas, dan subjektif. Oleh sebab itu, dari permasalahan yang timbul di atas, maka dirancang sistem pendukung keputusan ini, yang berguna untuk membantu para mahasiswa dalam menentukan kos yang cocok. Kemudian di pemodelan sistem sendiri, kita membuat flowchart, kemudian dengan dan juga Entity Relation Diagram, IR atau IRD. Di mana flowchart sendiri, dari awal kita mulai, itu terdapat nantinya dari fitur login terdapat bagian login untuk admin yang berguna cuman untuk mengubah dan seperlunya saja untuk admin itu sendiri. Kemudian terdapat perbandingan kriteria dan juga prioritas kriteria ratio konsisten kriteria. Kemudian di sini ada perulangan yang dimana terdapat CR kurang dari sama dengan 0,1. Kemudian ada perbandingan antar subkriteria, prioritas subkriteria, rasio konsisten kriteria, kemudian terdapat juga perulangan dan normalisasi, kemudian yang terakhir adalah total nilai dan juga rating cost. Kemudian entity relation diagram sendiri adalah database yang kita buat, di mana terdapat tabel login yang berisikan username dengan password. Dan juga terdapat tabel kriteria yang dimana terdapat nama kriteria, bobot kriteria, dan juga username kriteria. Kemudian terdapat tabel alternatif, di mana berisi nama kos dan juga bobot kos. Seperti yang
tampilkan di sini terdapat juga keterangan lebih rinci oleh database itu sendiri. Kemudian terdapat user interface yang akan dijelaskan oleh teman saya, Imade Wibisana Dharma. Ya, di sini bisa kita lihat user interface-nya di bagian login itu terdapat ada username terus password. Lalu jika kita klik login, kita langsung masuk ke admin. Ini untuk masuk adminnya, di situ ada tabel cost, ada nama kosnya, ada alamat, ada harga. Di sana ada pilihan data cost, kategori, dan ganti sandi jika ingin diganti. Nah, di sini ada menu user. Terus jika user ingin mencari kos, klik saja langsung mulai cari kos. Nah, di sini ada penentuan kriteria, ada dari harga, lokasi, fasilitas, sistem kontrak dan subjektif. Dari hasil penentuan prioritas, di sini ada pilihan kos, tentang nama kos, terus harganya, pilih pilihannya. Nah, ini hasil pencarian kos. Ada putra kos dan detailnya di dalam sini sudah ada. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya Ahmad Rozikin. Oke, di sini akan menjelaskan metode AHP sendiri. Jadi, AHP adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya adalah persepsi manusia. Jadi di sini kami menggunakan AHP yaitu untuk pertama kali dimulai dari menghitung konsistensi indeks atau CI dengan rumus CI sama dengan alfa maksimal dikurang N per N, di mana N adalah banyaknya elemen. Kemudian menghitung rasio konsistensi atau konsistensi rasio atau disingkat CR dengan rumus CR sama dengan CI per IR, di mana CR adalah konsistensi rasio, CI adalah konsistensi indeks, dan IR adalah indeks random konsistensi. Di bawah ini adalah tabel indeks random konsistensi atau IR. Dan terdapat nilai-nilai dari ukuran matris dari 1 sampai 15 dan nilai IR-nya. Kemudian untuk masalahnya, kami telah menentukan beberapa kos yang mungkin menjadi referensi untuk mahasiswa Amikom. Jadi untuk menentukan kos terbaik, kami menggunakan beberapa kriteria. Dimulai dari harga, ya dimulai dari 250.000 sampai di atas 1.500.000. Kemudian kriteria lokasi sebagai berikut: dekat seperti dekat kampus, dekat jalan raya, dekat tempat peribadahan, dekat taman sedaerah, dekat rumah makan, dan tempat hiburan. Kemudian kriteria ketiga adalah kriteria fasilitas, yaitu tempat tidur, kamar mandi dalam, kamar mandi luar, tempat parkir, dapur, wifi atau internet, dan ruang tamu. Kemudian kriteria subjektif atau di sini terdapat keindahan, kerapian, dan keamanan. Kemudian sistem kontrak terdapat tahunan, per 6 bulan, dan per bulan. Jadi di sini adalah beberapa kos yang terdapat dalam tabel daftar kos. Di sini terdapat Hinggil, Putra Kos, Made Kos, Kos Hijau, dan Jakal Kos. Jadi untuk menentukan CR, kami menggunakan untuk pertama kita membuat sebuah pertimbangan kos-kosan, yaitu dari lokasi, harga, subjektif, fasilitas, sistem kontrak. Kemudian kami menggunakan beberapa langkah. Yang pertama adalah membuat matriks perbandingan setiap kriteria. Jadi ini adalah tabel matriks perbandingan kriteria. Kemudian tabel kelima adalah matriks bobot nilai antar kriteria dan prioritas dengan nilai sebagai berikut. Kemudian tabel keenam, kami membuat matriks penjumlahan kriteria. Kemudian langkah keempat adalah penghitungan rasio konsistensi kriteria. Dan di sini terdapat beberapa nilai dari kriteria tersebut yang disusun dalam tabel dan total 11,6 sekian. Dan jumlah total adalah 13,8 sekian. Dengan nilai N sama dengan 5. Jadi dalam kasus ini nilai CR adalah
kurang lebih dari 0,1. Jadi kami harus melanjutkan ke proses penghitungan prioritas alternatif untuk masing-masing kriteria. Jadi di sini adalah beberapa tabel dari perhitungan prioritas alternatif dari masing-masing kriteria. Ini adalah tabel untuk alternatif kriteria harga. Kemudian ini adalah matriks bobot nilai dari prioritas alternatif kriteria harga. Kemudian untuk kriteria alokasi di sini tabelnya. Kemudian fasilitas, subjektif, sistem kontrak. Dan ini adalah sistem atau nilai akhir dari semua kriteria yang tersusun dalam tabel 18. Kemudian ini adalah hasil sistem pendukung keputusan untuk tabel 19, yaitu nilai hasil prioritas semua kriteria dan alternatif. Dan ini adalah hasil survei atau tabel untuk hasil survei. Kemudian untuk penjumlahannya terdapat pada tabel 21 dengan hasil sebagai berikut. Untuk hinggil nilai hasil adalah 2,3, putra kos adalah 2,6, madikos 1,2, kos hijau 2,0, dan jakal kos 2,2. Dan untuk tabel 22 terdapat hasil rating penentuan kos, di mana putra kos adalah kos dengan memiliki jumlah nilai terbanyak untuk menjadi kos terbaik dalam sistem ini. Untuk kedua adalah kos hinggil, ketiga adalah jakal kos, keempat kos hijau, dan kelima madikos. Kemudian kesimpulan akan dibacakan oleh Imadi Wibisana. Jadi untuk kesimpulan, untuk membangun sistem pendukung keputusan pemilihan kos online, metode yang dapat digunakan adalah metode HAP. Kemudian sistem pendukung keputusan pemilihan kos online menggunakan metode HAP dibangun dengan menggunakan aplikasi pemrograman PHP dan MySQL. Untuk pembuatan database-nya dan juga sistem pendukung keputusan ini memiliki 5 kriteria, dan 5 kriteria tersebut ialah fasilitas, lokasi, harga, subjektif, dan sistem kontrak. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata, mohon dimaafkan.